Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Kartika Guru Channel. Matematika asik, selalu ekspresif. Nah, di sini kita akan bahas tentang perbandingan, guys. Perbandingan apa? Iya, perbandingan kelas 7 semester 2. Kemarin kalian sudah mempresentasikan tentang bagaimana pengusaha keripik pisang, yaitu dengan cara menyelesaikan perbandingannya juga tentunya. Omset dan produksi itu sebanding, ya kan? Ya, kita akan bahas tentang perbandingan itu ada beberapa. Di sini sudah disediakan LKPD-nya buat kalian semua. Ya, LKPD-nya ada berapa ya? 5 lembar ya? Banyak amat, iyalah. Untuk anak-anak sultan kenapa enggak ya? Ada banyak nih. Tuh, ada 5 lembar tuh. Tuh, diakhiri oleh peta dan gambar rencana. Ini sebetulnya pengulangan saja. Di SD kalian sudah mendapatkan materi ini sebetulnya ya. Makanya kita selewat sajalah. Tidak terlalu tidak terlalu mendalam. Kita kan menggunakan kurikulum darurat ya. Nah, apa saja yang akan dibahas untuk minggu ini? Yaitu membandingkan dua besaran, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, peta dan gambar rencana. Wah, ternyata perbandingan ada beberapa ya. Iya dong. Perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai loh. Kalian harus bisa bedakan mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Gimana cara membedakannya? Nah, dari contoh soalnya aja sudah bisa kalian bedakan sebetulnya. Ya, jadi untuk mengerti tentang berbalik nilai itu dari lihat permasalahannya, lihat contoh soalnya. Soalnya apa sih? Persoalannya apa? Nah, baru di sana kalian akan mengerti tentang senilai dan berbalik nilai. Seperti itu, guys. Nah, kalian nanti seperti biasa berkelompok, lalu presentasikan. Mempresentasikan apa? Ini nih, mempresentasikan membandingkan dua besaran yang sejenis. Apa tuh? 200.000 berbanding 10 juta masih ingat? Kalau omset saat pandemik itu kan 200.000. Kemudian setelah dibuat mesinnya 10 juta. Lalu kalian membandingkan, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, ya. Nah, untuk presentasi ini satu orang, misalkan ya, silakan kalian buat soal yang serupa. Karena apa? Karena ini dibahas. Kalau yang dibahas, jangan dipresentasikan juga sama kalian. Kalian lihat, ambillah contoh ya yang lain. 200.000 berbanding 1 juta. Nah, ini kita bagi berapa? Kita bagi 200.000. Jadi 200.000. Ketika kita bagi 200.000, itu kan habis nolnya. 2 bagi 2 itu 1. Kemudian yang 10 juta, kita lihat 10 juta, di sini tulis 10 juta. Kok acak-adut. Mohon maaf ya. Sebentar ya, sabar ya. Oh, begini kali ya. Lebih bersih. Yang 10 juta tadi udah ya, 1 berbanding. Kan begitu ya. Nah, 10 juta kita bagi dengan 200.000. Kok kesini? Masya Allah.
Mana sih? Nah, ini ya. 200.000. Nah, nolnya kita hilangkan 5. Yang atas juga kita hilangkan 5. Tuh. Jadi tinggal 100. Ini 100 dibagi 2. Jadi 50. Jadi perbandingannya adalah 1:50. Begitu guys. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya desimal? Gampang. Desimal itu kan tahu kalau misalnya 0,5 itu sama dengan 5/10. Iya kan? Kemudian 0,75 itu 75/100. Wah, ini nggak sama. Yang satu 10, yang satu 100. Gimana nih caranya? Gampang. Dua-duanya kita kalikan 100. Gimana caranya? Tarik garis ya. Kali 100. Caranya gini. 100 dibagi 10 berapa? 100 dibagi 10. 10. Kali 5, 50. Nah, ini 50 udah. Lalu ini 100 ke bawah bagi ya. 100 dibagi 100. 1. Kali 75, 75. Jadi, nah ini perbandingannya. 50 berbanding 75. Apakah sampai di sini? Tidak. Tidak sampai di sini. Kita harus menyederhanakannya. Masing-masing kita bagi 25 ya. Kita bagi 25, ini juga dibagi 25. 50 bagi 25 berapa? Dapatnya 2. 75 bagi 25, 3. Jadi bisa kita tulis 2/3. Nah, begitu guys. Ngerti kan? Ngerti ya? Terus apa lagi? Nah, apa lagi ya? Kita lihat nih. Kita hapus dulu. Wah, susah ya hapusnya ya. Gimana nih? Menghapuskannya. Kalau menghapus kenangan sih gampang. Ya kan? Susah ya. Kita pindah aja. Gimana nih cara menghapusnya? Itu masih gak bisa menghapus. Nggak di save. Oh, ini di save ya. Nah, ini bisa menghapus. Kita hapus dulu guys. Wah, penghapusnya agak susah juga ya. Trouble nih. Ya, seperti biasa begitulah ya. Kalau menggunakan aplikasi itu pasti ada aja trouble-nya. Oke, jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita ke setengah berbanding 3/4 ya. Oke, setengah berbanding 3/4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis di sini setengah berbanding 3/4. Yuk, kita masing-masing kalikan. Kalikan berapa? Kalikan 2? Jangan, kalikan 4. Kalau kalikan 4 gimana? Kayak tadi, kalikan 4. Nanti 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4,
1. 1 kali 3, 3. Tuh udah jadi 2:3. Atau kalikan silang ya. Tuh. 2 kali 3, asal di sini yang pertama. 4 kali 1, 4. 4 banding 2 kali 3, 6. 4 banding 6. Lalu sederhanakan lagi, bagi bilangan yang sama, ya. Yaitu bagi 2. 4 bagi 2, 2. Ya, 4 bagi 2, 2. 6 juga bagi 2. Bilangan yang sama. Jadi, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Sama aja. Jadi, 2 banding 3. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan 5 kg berbanding 20 ons, ini kita curiga juga. Kita harus curiga. Apa coba yang dicurigai? Yang 1 ons, yang 1 kilogram. Tidak boleh dibandingkan. Namun di sini kita bisa merubahnya, ya. Contoh apa? 1 kilo itu berapa ons? 10. 10. Jadi kalau 5 kilogram itu sama dengan 50 ons. Nah, yang dibandingkan kita ke onskan, ya. Jadi 50 berbanding, kenapa 50? Karena 5 kilogram. 1 kilogramnya 10 on. Berbanding 20. Nah, udah selesai. Kita bagi aja 10. Jadi 5 banding 2. Udah selesai. Nah, seperti itu membuat perbandingannya. Oke? Kalian bisa membuat misalkan contohnya boleh sentimeter kilometer. Misalkan 2 kilometer berbanding 100 meter. Misalnya gitu. Boleh ya. Tapi tidak boleh 1 kilogram berbanding 3 meter. Tidak boleh. Karena itu tidak sama satuannya, ya. Jadi kalau membandingkan itu harus sama satuannya. Apakah satuan berat, apa satuan panjang. Kalau satuan panjang semua kilometer, sentimeter, desimeter, dan sebagainya. Kalau satuan berat, kilogram. Kemudian ons, ya, gram, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, untuk presentasi kan buat soal yang sama, ya. Oke. Nah, sekarang ke perbandingan senilai. Kalian masih ingat minggu kemarin pengusaha keripik pisang Lampung merinci kegiatan hariannya dengan membuat tabel perbandingan antara omset dan produksi. Nah, ini keripiknya, aduh jadi mau ya. Cuan nih. Wah, dapat cuan nih. Kita jualan keripik dapat cuan ya. Oke, yang pertama kalian tahu kan kalau omset keripik pisang itu 200.000 saat pandemik ya. Kemudian produksinya itu 5 kilo. Berarti 1 kilo berapa nih? Maksudnya harganya 1 kilo harganya 200.000 bagi 5. Jadi ketemu nih 1 kilonya 40.000. Tinggal ngisi saja. Kalau 1 juta berarti berapa? Tinggal bagi aja dengan 40.000 ya. Berarti nih ketemu berapa. Terus kamu ngarang, misalkan di sini 800.000. 800.000. Di sini berapa? Berapa kilo? Tinggal dibagi aja 40.000. Begitu. Jadi kalau 200.000 dapatnya 5 kilo. Kalau 1 juta dibagi 40.000 aja. Karena kita ambil yang 1 kilonya dulu gitu. Jadi kita harus tahu kalau perbandingan senilai ini, kita harus tahu yang harga satuannya. Misalkan tidak hanya keripik pisang dan omset ya. Tidak hanya ini, misalkan harga baju. Harga baju kita beli 500.000. Nah, kita harus tahu dulu satunya gitu aja. Satunya berarti berapa? 100.000 ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang 1 juta, kita dapatnya berapa? 10. Kita dapat, kalau punya uang 1,5 juta, berarti kita dapatnya berapa? 15 gitu. Itu namanya perbandingan senilai ya. Dan ini kalian bisa ngarang saja, silakan ya. Misalkan punya uang 800.000, punya omset 10 juta, apapun lah ya. Punya omset atau di sininya berapa kilo? Di sini kamu mau isi 10 kilo, berarti di sini berapa?
Ya, 40.000 aja nggak 10, 400.000. Iya, betul. Dan seterusnya. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Silakan isi tabelnya dengan seksama, ambil angka-angka yang dapat dibagi 40.000 lah. Pokoknya ya kita cari yang paling mudah saja. Lalu presentasikan. Dari mana? Kenapa? Misalkan presentasinya begitu. Ya, diterangkan. Oke? Saya mau presentasi yang ini aja. Boleh. Nih, perbandingan. Oh iya, itu mah senilai. Ini berbalik nilai. Senilai juga harus dipresentasikan. Berbalik nilai juga harus dipresentasikan ya. Nanti aku bikin soal satu lagi lah tentang baju aja. Biar kalian bisa presentasi, memilih ya. Boleh yang ini, boleh nanti yang baju. Aku tambahkan. Aduh, jadi mau serasa lebaran ya melihat kue seperti ini. Betul tidak? Betul, ini namanya tidak di-endorse ya kita ya. Kongguan. Isi kuenya ini dimisalkan saja ya. Contohnya 60 piece. 60 piece tuh tahu nggak? 60 biji gitu. 60 biji kan bukan biji. Kalau kue itu istilahnya piece gitu ya. 60 piece akan dibagikan ke beberapa orang. Nah, di sini kita isi tabel beberapa orangnya gimana nih maksudnya. Nah, inilah perbandingan senilai. Nah, orangnya sengaja kita gambar kayak gini ya, biar jelas gitu loh. Ya, banyaknya kue itu kan tadi 60 piece ya. Maka masing-masing dapat 30 piece karena banyaknya kue ada 60. 60 bagi 2. Kenapa 2? Ini banyak orang. Orangnya di sini ada 2 orang. Berarti 30. Gitu dapatnya 30 piece satu. Masing-masing satu orang. Nah, di sini ada 3 orang nih. Nah, kalau 3 orang berarti masing-masing berapa nih? Kan beda sekali ya dengan yang senilai ya. Kalau di sini makin banyak kue, makin banyak orang, makin sedikit dapatnya. Masing-masing dapat 20 piece karena banyaknya kue 60 dibagi 3 ke 3 orang. Jadi dapatnya 20. Kalau 2 orang dapatnya banyak. Kalau orangnya banyak dapatnya sedikit. Nah, itu berbalik nilai namanya. Nah, kalian bisa tulis di sini ya. 32, kalau 23. Kalau banyaknya orang 4, 60 aja bagi 4. Kan tadi kuenya masih kongguan, ya. Kalau 5 orang dapatnya berapa? 60 piece. Ingat 60 piece itu. Dibagi 5 berapa? Kalau 6 orang, ingat 60 piece. Berarti dibagi 6 berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Oke? Nah, ada perbandingan berbalik nilai lagi pada kue kaleng berikut ini. Nah, kalian presentasikan ya. Kalau ini Astor, aduh enak banget ya. Tapi manis Aku kurang suka dengan yang manis-manis karena aku sendiri sudah manis. Ih, lebay. Nah, jadi aja tuh. Nah, lihat ya. Ini kan Astor nih, isi 100 piece. Ya, 100 buah kue gitu kan. Akan dibagikan ke beberapa orang. Nah, kalau banyaknya orang 100, kue di sini isinya 100. Satu ewang ya dapatnya bener nggak? Di sini kita isi 1 gitu kan. Karena kuenya kan kuenya ada 100. Jadi cuman kebagian satu orang 1. Nah, sekarang kalau orangnya ada 50. Berapa ya? Ya, pasti 2 lah. Isi yang lain Ya, kenapa 2? Kan 100 dibagi 50. Jadi hasilnya 2. Begitu ya. Kalau 20, kalau 10 orang, kalau 5 orang, bagi saja. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Nih, isi kue 20 piece akan dibagikan ke beberapa orang. Silakan buat tabel dan presentasikan. Ini juga ya. Jadi kalian nanti buat tabelnya. Tabelnya isinya kalau misalkan 20 piece ya. Ini kalian bisa isi banyak orangnya misalkan 20. Kemudian yang bisa dibagi 20 aja. Pertama 20, 10, 5, 4, 1, 2, 1. Nah, itu kan bisa ya. Jadi cari bilangan-bilangan yang bisa dibagi 20.
yaitu faktor ya. Itu tuh namanya faktor ya. Faktor dari 20 berapa. Jadi diisinya. Kalau ini kan faktor dari 100 nih. 100, 50, 20, 5, 10, 5 itu kan faktor dari 100 yang bisa membagi angka 100. Nah kalau kuenya 40 nih, wah ini nih paling enak ini. Kue ini nih, paling enak ini. Butter cookies. Monday. Wah mantap. Serasa lebaran nih. Nah untuk angka-angkanya ya, untuk banyak orangnya, cari yang bisa membagi 40. Pertama 40. Berapa lagi? 20 ya kan? 5, 8, 2, 4, 1. Begitu. Jadi nanti banyaknya kue berapa? Kalau dibagikan ke 40 orang berarti dapatnya 1. Kalau ke 20 orang dapatnya berapa? Gitu. Ya, silakan presentasikan. Terus yang berbalik nilai lagi. Ini berbalik nilai nggak seimbang ya ini contohnya. Berbalik nilai kok banyak amat nih contohnya. Waduh, kenapa coba? Karena berbalik nilai itu harus banyak contoh. Karena kalian harus lebih paham. Kalau senilai sih mudah sih. Lebih mudah ya. Kalau berbalik nilai itu pemahamannya lain dari senilai. Nah ini contohnya lagi adalah ngebangun rumah. Ini kita logikanya jalankan ya. Logikanya kita jalankan. Kalau misalkan kita banyak punya kue tadi ya. Kalau sekian kue, kalau orangnya sedikit berarti masing-masingnya dapatnya banyak. Tuh makanya bolak-balik gitu. Gini nih. Kalau misalkan tulisan sedikit maka banyak. Nah, gimana? Tadi kuenya, orangnya sedikit, dapatnya banyak kan? Misalkan yang 100 tadi ya, orangnya cuma 1, dapatnya 100. Kalau orangnya 50, dapatnya 2, gitu kan? Nah, itu berbalik nilai. Ya. Nah, itu berbalik nilai. Nah, sekarang yang berbalik nilai lainnya, yaitu membangun rumah. Karena satu dan lain hal, pegawai yang bekerja berubah-ubah, maka bisa dilihat pada tabel berikut. Dilihat. Nih ya, ada pegawainya hanya 1 orang. Nah targetnya, di sini kan ada target. Sebuah rumah akan dibangun dengan target 100 hari selesai. Jadi dia tuh ingin bangun rumah. Cuman 100 hari pingin selesai. Nah jika hanya 1 orang pegawainya, ya udah 100 hari. Karena 1 orang gitu kan. Gitu maksudnya. Nah sekarang kalau misalkan 2 orang, ya pasti selesai 50 hari lah. Dibagi aja 100 bagi 2 karena targetnya 100 hari gitu. Kalau 4 orang yang bekerja berarti 25 hari selesai. Bagi 4 aja karena targetnya 100 hari selesai gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada perbandingan berbalik nilai seperti ini, misalkan banyaknya orang 1 targetnya 100 hari. Kalau 2 orang 50, kalau 4 25, kalau 10 berapa? Bagi aja dari 100 tadi kan 100 hari. Kalau 20 orang makin banyak itu makin cepat selesai. Ya. Makin banyak makin cepat selesai. Kalau 5 orang berapa? Ya, silakan presentasikan. Oke. Nah, kemudian nanti ada yang namanya harus membuat aplikasi untuk membuat grafik ya. Jadi kalian tuh harus bisa membuat grafiknya. Grafik perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai itu berbeda. Antara senilai dan berbalik nilai. Ya mudah-mudahan kalian bisa mencobanya ya. Kalau di sini mungkin kita waktunya tidak muat ya. Jadi kalau bisa gunakan aplikasi. Kalian coba ya. Pasti bisa lah. Nah, yang ketiga adalah peta dan gambar rencana. Ini juga sama, kita ambil 2 contoh ya. Nah, ini adalah sebuah peta Pulau Jawa. Di sini ada yang namanya skala. Di dalam peta itu terdapat skala, tercantum nih skalanya di sini nih.
Nah, ini skalanya di sini. Nggak kelihatan, aku jelasin. Skalanya adalah ini. Nah, skalanya ini ya. 1 berbanding 4.300.000. Apa sih artinya? Artinya pada petanya 1 senti, pada sesungguhnya itu sebetulnya 4.300.000 senti. 300.000 senti ya. Nah, kita bagi 100.000 untuk dijadikan kilometer itu dibagi 100.000 aja. Jadi 4,3 kilometer gitu. Nah, kebayang kan kalau misalkan 2 senti? Nah, kalau 2 senti kita kalikan 2 aja. 4,300.000-nya kalikan 2. Jadi ini. 4.600.000 kita bagi 100.000. Maka 8,6 kilometer. Kalau 3 senti, ya tinggal kalikan 3. Yang ini nih 4.300.000-nya. Tapi kita bagi 100.000, nah nanti akan jadikan kilometer. Kalau 10 cm, kalau 20 cm silakan kalikan saja. Nanti dalam bentuk, karena peta itu pada sesungguhnya itu bentuknya kilometer, maka di sini harus satuannya kilometer. Satu lagi nih, contoh yang harus kalian presentasikan ya, yaitu peta Pulau Jawa bagian timur. Nah, di sini ada skalanya tercantum ya. Ternyata skalanya itu adalah 1 berbanding 1.700.000. Ini artinya pada peta 1 cm pada sesungguhnya jaraknya adalah 1,7 km. Dari mana? Kan perbandingannya 1 berbanding 1.700.000. Itu artinya 1 cm pada peta dan 1.700.000 pada sesungguhnya. Kita bagi 100.000 untuk mendapatkan kilometer. Itu tuh yang apa sih kalau di SD itu kalian kucing hitam dalam mobil, Desi Centil mondar-mandir. Kan gitu ya? Nah, itu jadi dari senti ke kilometer itu dibagi 100.000 ya. Dari kilometer ke senti dikalikan 100.000. Begitu. Kalau 2 cm berapa? Kalikan 2 aja. 2 kali 1.700.000. Begitu. Ya. 2 kali 1.700.000. Nanti kalian jadikan setelah dikalikan dijadikan kilometer. Jangan lupa bagi 100.000. Begitu. Nah, ini kalian ngarang. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 10, silakan aja ngarang. Diisi ya, lalu presentasikan. Oke? Nah, demikian materi perbandingan untuk edisi kurikulum darurat. Sampai jumpa minggu depan, materi aritmatika sosial. Terus ada lagi loh, ini nih, ulangan perbandingan hari Sabtu 5 Februari. Seperti biasa online ya, ulangannya ya, perbandingan kemarin. Pasti kalian bisa deh kalau perbandingan ulangannya. Iya, karena di sini kalian bisa mempresentasikan, kecuali hari Selasa kita libur. Selasa tuh gongsi pacai, kita libur apa sekolah sih? Kalau nggak salah libur ya. Nah, untuk siswa yang PTM-nya hari Selasa, kalian bisa lihat video ini saja, kalian pelajari ya. Boleh kalian presentasikan, pilih saja mana yang ingin kalian presentasikan. Jangan lupa belajar di rumah sendiri tentang perbandingan ini. Karena kalau tidak, nanti pas ulangan perbandingan hari Sabtu, kalian susah menjawabnya. Oke? Biasa 10 soal. Mudah-mudahan tidak ada yang diremet. Makanya belajar yang baik ya. Belajar yang benar ya. Nah, pelajari benar-benar ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu buat kalian semua. Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesuksesan ya. Dan juga dilancarkan presentasinya. Serta mendapat kemajuan yang hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.